Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan Suara Kebenaran 30 Januari 2024 dengan tema Kehidupan yang Berbuah. Yohanes 15 ayat 5 berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, urusan kita dengan Tuhan bukan pada hari Minggu saja. Itu pun hanya 2 jam kita di gereja, maksimal 3 jam. Urusan kita dengan Tuhan itu per detik, per menit hidup kita, saudaraku. Menempel pada pokok anggur itu berarti kita selalu bersekutu dengan Tuhan. Sementara kita melakukan berbagai kesibukan kegiatan kita selalu di dalam penghayatan kita ada di hadapan Allah. Bahwa kita sedang melekat pada pokok anggur. Supaya setiap hal yang kita lakukan dalam hari-hari hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sementara itu saudaraku, kuasa gelap seringkali mencoba untuk menyeret engkau dan saya keluar dari hadirat Allah. Dengan memberikan kesenangan-kesenangan, kegiatan-kegiatan yang tidak bisa membuat engkau dan saya bertumbuh. Dia menghadirkan hobi-hobi yang mengikat engkau dan saya. Selalu saja tawaran diberikan oleh iblis seperti itu. Jadi saudaraku, tidak kebetulan kalau pada suatu kali kita mendapat kesempatan untuk melakukan satu kesenangan guna memperoleh kepuasan diri. Maka hati-hatilah. Di dalam firman Tuhan berkata, tetap tinggal di dalam aku. Artinya kita tetap harus fokus kepada Tuhan saja, saudaraku. Jadi masalah yang sedang engkau hadapi, engkau tidak menganggapnya sebagai sebuah kesulitan. Sementara kita menghadapinya dengan tanggung jawab. Kita memandang kepada Tuhan dan selalu hidup dalam kebenaran. Hidup di dalam kekudusan. Maka, saudaraku, jangan khawatir dengan hidup ini. Lawanlah masalah hidup dengan kekudusanmu. Jadi, jangan pernah keluar dari hadirat Allah. Tetaplah tinggal di dalam hadirat Allah. Walaupun masalah hidup bertumpuk-tumpuk, kekecewaan yang menyakitkan, perlakuan yang tidak adil, pengkhianatan, banyak lagi saudaraku. Ingat, jangan keluar dari hadirat Allah. Apapun, seburuk apapun keadaan hidupmu, tetaplah tinggal di dalam hadirat Tuhan. Karena firman Tuhan jelas mengatakan bahwa kita harus tetap tinggal di dalam Yesus supaya kita berbuah banyak. Di sini dibutuhkan ketekunan, saudaraku. Banyak tarikan yang membuat kita keluar dari hati dan hadirat Allah. Maka kita harus benar-benar menancapkan kuat-kuat pendirian kita. Kita boleh katakan, aku mau ada di hadirat Allah. Tetap di hadirat Allah. Aku tidak mau keluar dari hadirat Allah. Tetapi aku tetap mau tinggal di hadirat Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau seseorang tidak menempel pada pokok anggur, ia tidak akan menghasilkan buah. Maka ia akan dipotong. Dalam Yohanes 15 ayat ke-6 dikatakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jika seseorang tidak menghasilkan buah seperti yang Allah kehendaki, berarti dia menghasilkan buah yang lain, yaitu kehidupan yang hanya melakukan keinginannya sendiri, kesenangannya sendiri. Sedangkan buah yang benar adalah kehidupan yang melakukan kehendak Allah. Ingat, Tuhan Yesus berkata, bukan orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk kerajaan surga,
tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, saudaraku. Artinya apa? Orang yang menghasilkan buah adalah orang yang melakukan kehendak Allah. Jadi ingat, yang tidak berbuah akan dibuang, dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Mari kita periksa diri kita masing-masing. Apakah kita sudah melakukan kehendak Allah atau belum, saudaraku? Kalau memang belum, minta ampun kepada Tuhan dan berubahlah. Karena firman Tuhan mengatakan, jikalau kamu tinggal dalam aku, firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini ayat sering dipotong dan dipungut orang, sehingga seakan-akan orang berhak meminta apa saja dalam nama Yesus. Dan pasti Bapa mengabulkannya. Sehingga banyak orang berpikir bahwa mereka bisa menyandera Allah dengan kalimat di dalam nama Yesus. Kita mengusir setan dalam nama Yesus itu benar. Seketika setan bisa keluar. Namun bukan berarti bahwa kita bisa minta apa saja untuk memuaskan dirimu, untuk memuaskan nafsumu, untuk memuaskan egomu, dan kau pasti diberikan. No, saudaraku. Jangan mengancam Tuhan. Ayat mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya, tidak boleh dilepaskan dari kalimat sebelumnya. Yaitu ada kalimat yang berkata begini, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, maka minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Itu satu konteks yang jelas, saudaraku. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, setia berdoa membaca firman, maka akibat dari itu semua pasti kita akan melakukan kehendak Allah. Benar kan, saudaraku? Kalau kita sudah melakukan kehendak Allah, kita intim dengan Dia, kita punya sensitivitas yang tajam dengan Allah. Maka kalau orang yang sudah memiliki sensitivitasnya tinggi kepada Allah, kepekaan kepada Allah, kepekaan apa kehendak Allah, dia tidak akan minta sembarangan, saudaraku. Dia pasti akan meminta hal-hal yang memang berurusan dengan nilai kekal hidupnya. Bukan meminta hal-hal yang tujuannya untuk memuaskan diri, kepentingan di muka bumi ini. Atau boleh saya simpulkan begini, orang yang sudah punya keintiman, kepekaan dengan Tuhan, sensitivitasnya tinggi di hadapan Tuhan, orang-orang itu tidak akan meminta sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Maka dalam hal ini, saudaraku, kata firman Tuhan, Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Jadi bagaimana Allah dimuliakan, saudaraku? Kalau kita tekun mendengar firman yang benar, hidup dalam doa, punya kepekaan, mengerti kehendak Allah, berlatih, berjuang, berproses setiap hari dalam hari-hari hidup. Apa yang kita lakukan, pilihan-pilihan hidup kita, semuanya seturut kehendak Allah. Di situ Allah Bapa dipermuliakan dalam hidupmu dan hidupku. Kenapa? Karena engkau dan saya berbuah banyak. Dan kehidupan orang-orang seperti ini adalah kehidupan yang memenangkan banyak jiwa. Tidak ada lagi kepentingan diri. Semua hidupnya untuk kepentingan Tuhan. Bagaimana dengan hidupmu dan hidupku hari ini? Cek and recheck, saudaraku. Apakah kehidupan kita sudah berbuah atau belum? Renungkan ini. Tuhan memberkati.